Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yulia Arma. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 jurusan PPKN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai topik 4, koneksi antar materi, mata kuliah, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Nah, mengenai topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hubungan antara lingkungan kelas yang berpihak pada ekosistem pembelajaran dengan hasil atau prestasi belajar peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hasil atau prestasi belajar peserta didik ini merupakan capaian yang diperoleh oleh peserta didik kita selama menempuh proses pembelajaran, baik itu di lingkungan kelas maupun di luar lingkungan kelas tentunya. Kemudian mengenai hasil atau prestasi belajar ini, yaitu upaya untuk meningkatkan konsentrasi belajar dari peserta didik kita, supaya peserta didik kita tidak stres dan tidak tegang saat belajar, serta mampu meningkatkan motivasi peserta didik kita dalam belajar, supaya capaian belajar peserta didik itu menjadi lebih efektif dan efisien tentunya. Serta hubungan hasil atau prestasi belajar ini juga berhubungan dengan ekosistem. Nah, yang mana ekosistem ini seperti meliputi sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, kemudian kepala sekolah sebagai pemberi layanan, serta manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten. Selanjutnya, keselarasan pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah, dan juga keselarasan pendidikan keluarga dan juga pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan guru dengan hasil atau prestasi belajar dari peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru ini merupakan pemilik dan pembuat kurikulum. Selain itu, guru juga merupakan fasilitator dari berbagai sumber belajar. Pelatihan guru berdasarkan praktik metode bervariasi ini dapat meningkatkan capaian atau prestasi belajar peserta didik kita di dalam kelas, sehingga mampu memotivasi supaya meningkatkan semangat belajar peserta didik kita untuk mencapai tingkatan prestasi yang lebih baik dan optimal. Selanjutnya yang ketiga, mengenai hubungan pedagogi dengan hasil atau prestasi belajar dari peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui, pedagogi ini berorientasi pada siswa memanfaatkan teknologi, yang mana pedagogi ini berpusat kepada kebutuhan belajar peserta didik, yaitu seperti pendekatan bermain, pemberian tugas sesuai dengan kemampuan siswa yang bervariasi dan beragam. Selanjutnya yang keempat itu ada penilaian. Nah, penilaian ini juga berkaitan dengan hasil atau prestasi belajar, yang mana penilaian ini meliputi aspek pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Pengetahuan ini dapat dilihat dari kemampuan kognitif dari peserta didik kita, kemudian sikap yaitu berhubungan dengan karakter peserta didik, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kurikulum. Nah, kurikulum ini berbasis kompetensi, fokus pada soft skill dan pengembangan karakter dari peserta didik. Intinya, lingkungan kelas yang berpihak pada ekosistem pembelajaran dengan hasil atau prestasi belajar peserta didik ini sangat berhubungan. Untuk itu, kita sebagai seorang pendidik harus mampu memahami kebutuhan belajar dari peserta didik kita. Karena setiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan belajar dari peserta didik kita supaya tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.